Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Update. Tribuners, polemik mundurnya ratusan kepala sekolah SMA dan SMK terungkap dalam rapat dengar pendapat di gedung sementara DPRD Sulawesi Selatan, Jalan AP Veterani pada Jumat hari ini 12 Juni 2026. Untuk melihat informasi dan juga alasan selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Fakih dari Makassar. Selamat sore rekan Fakih. Selamat sore Tribuners. Ya, rekan Fakih dapat disampaikan terkait dengan polemik mundurnya ratusan kepala sekolah SMA dan SMK. Ini terungkap alasannya dalam rapat dengar pendapat di gedung sementara DPRD Sulawesi Selatan. Mungkin seperti apa informasi selengkapnya yang dapat Anda sampaikan? Polemik mundurnya ratusan kepala sekolah akhirnya ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan dengan menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Iqbal Najmudin untuk mengonfirmasi terkait kabar mundurnya ada ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan, khususnya di jenjang SMA dan SMK yang merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Sebanyak 326 kepala sekolah diketahui mengundurkan diri yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Iqbal Najmudin ini bermula dari adanya temuan terkait dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Temuan pertama itu di bulan Januari dikeluarkan terhadap sekitar 128 kepala sekolah. Kemudian hasil temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan bersama dengan Inspektorat Sulawesi Selatan dan juga dengan Badan Kepegawaian Daerah. Dari penelusuran kemudian ditindaklanjuti dengan evaluasi yang dilakukan secara internal, akhirnya kepala sekolah ini kemudian dinyatakan juga masuk dalam kategori penyelewengan kekuasaan, sehingga memang uh, dalam aturan mengenai kepegawaian, dalam hal ini jabatan kepala sekolah, itu ada tiga hal yang bisa kepala sekolah itu tidak lagi menjabat. Yang pertama, meninggal dunia. Kedua, yang bersangkutan diberhentikan. Ketiga, mengundurkan diri. Nah, kemudian untuk menghindari adanya catatan yang tidak etis juga, maka dipilihlah jalur untuk mengundurkan diri oleh para Kepsek yang terseret kasus tersebut. Nah, hingga akhirnya di tengah jalan, laporan BPK berikutnya menyeret 198 nama berikutnya. Jadi memang adanya kasus ataupun nama-nama kepala sekolah ini yang terkait dengan laporan keuangan BPK ini hingga akhirnya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan ataupun dari tugas sebagai kepala sekolah. Hal ini juga sudah tertuang dalam fakta integritas yang telah ditandatangani bahwa ketika capaian target kinerja tidak terpenuhi, maka bisa melakukan mengundurkan diri. Dan ini mekanisme yang sedang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Devi. Iya. Nah, kemudian terkait dengan peristiwa ini, mungkin tanggapan dari DPRD sendiri melihat situasi ataupun juga kondisi ini, apakah pernah terjadi sebelumnya di Sulawesi Selatan, khususnya rekan Fakih? Ya, ini memang merupakan kondisi pertama kalinya di Sulawesi Selatan ya. Dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong adanya penyelesaian selain dengan mundurnya eh, kepala sekolah tersebut ya. Dalam hal ini Ketua Komisi E, Andi Tendrinda, menyampaikan bagaimana penyelesaian terkait persoalan laporan keuangan dari para kepala sekolah ini diselesaikan bukan dengan mekanisme mengundurkan diri, namun yang mendorong adanya jalan-jalan lain yang bisa diterapkan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk terhadap 326 nama-nama kepala sekolah ini, seperti itu Tribuners. Iya, terkait juga dengan permasalahan ataupun polemik ini, apa yang kemudian dilakukan oleh baik itu dengan Dinas Pendidikan sendiri ataupun juga uh,
dengan dinas-dinas terkait untuk bagaimana masalah ini terselesaikan dengan transparansi yang jelas begitu, rekan Fakih? Ya, Dinas Pendidikan sebenarnya sudah menggandeng beberapa pihak dalam menindaklanjuti laporan dari BPK tersebut. Mulai dari inspektorat daerah yang juga dilibatkan untuk menelusuri, kemudian Badan Kepegawaian Daerah, bahkan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI, yang mana Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Prof. Benahnya cepat berkoordinasi dengan Kepala BKN RI, Prof. Sudan, terkait dengan bagaimana mekanisme ketika menghadapi situasi yang seperti ini, Tribuners. Dan disampaikan juga bahwa mengenai kepala sekolah, status kepala sekolah ini hanya merupakan tugas tambahan. Dalam hal ini bukan bagian dari jabatan struktural, sehingga pemberhentian atau mengundurkan diri itu merupakan hal umum terjadi dan lazim terhadap kepala sekolah. Dan pihak-pihak terkait juga ini telah dilibatkan untuk menelusuri terkait dengan penggunaan anggaran ataupun laporan keuangan yang namanya terseret dalam BPKR, laporan BPK. Dan hingga saat ini Disti juga masih belum mengambil keputusan terkait dengan ratusan kepala sekolah ini yang sudah mengajukan surat pengunduran diri, karena sampai saat ini belum ada kepala sekolah yang dinyatakan oleh Iqbal Najimuddin disetujui pengunduran dirinya. Ini masih memantau situasi bagaimana laporan-laporan dari BPK ini, kemudian dari evaluasi yang berjalan di tingkat internal untuk langkah selanjutnya, seperti itu rekan Devi. Ya, apakah ada informasi begitu bahwa jumlah kepala sekolah yang mengajukan pengunduran diri sampai hari ini masih ada penambahan atau seperti apa, rekan Fakih? Informasi terakhir ya, di tahap pertama itu kan ada 128 yang namanya terseret dalam laporan BPK. Kemudian tahap kedua itu ada 198. Saat ini baru sekitar 326 nama lah sebenarnya yang mengundurkan diri. Namun itu masih belum ada informasi apakah masih ada penambahan atau bagaimana, Tribuners, karena sehingga saat ini masih nama-nama tersebut juga ketika diundang oleh DPRD Sulawesi Selatan tadi tidak ada satupun kepala sekolah yang hadir, sehingga memang hanya ada distrik tadi yang melakukan klarifikasi terhadap DPRD Sulawesi Selatan. Dan kemudian apakah rapat dengar pendapat akan kembali digelar setelah mungkin melakukan penyelidikan dan lain sebagainya dari rapat dengar pendapat yang pertama ini, rekan Fakih? Ya, tentunya dari Komisi DPRD Sulawesi Selatan akan mengkaji terlebih dahulu bagaimana tadi klarifikasi dan juga apa langkah-langkah konkret berikutnya. Juga tadi disampaikan bahwasannya Komisi akan mencoba menjalin koordinasi dengan kepala-kepala sekolah yang terkait ya, secara internal juga tentunya, karena memang forum tadi juga masih baru sebagai forum awal yang mana hanya mendengarkan klarifikasi daripada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Ke depan DPRD masih akan melakukan beberapa rapat internal untuk menentukan apakah ada RDP lanjutan atau bentuk rapat-rapat lainnya yang bisa menindaklanjuti dari fenomena ini, seperti itu. Terima kasih rekan Fakih atas laporan Anda dari DPRD Sulawesi Selatan. Kami menantikan update lainnya atau peristiwa menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan berikut Tribuners dapat saksikan rapat dengar pendapat terkait dengan mundurnya kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan. Penjelasan dari Pak pimpinan dinas, Pak Kadis, apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang susah. Itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas, Pak Kadis, apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang susah. itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia sepakati pada rapat RTP
RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas Pak Kadis apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang Itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas Pak Kadis apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas Pak Kadis apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas Pak Kadis apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas Pak Kadis apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas Pak Kadis apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas Pak Kadis apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas Pak Kadis apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP
RTP pada siang hari ini dengan ucapan Penjelasan dari Pak pimpinan dinas, Pak Kadis, apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang Itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini dengan ucapan penjelasan dari Pak pimpinan dinas, Pak Kadis, apa yang menjadi sebenarnya persoalan yang itu saja inti dari masalah ini. Ya. Artinya pengunduran dirinya. Jadi ini yang jadi artinya ada dampak yang ditimbulkan ketika dia yang sepakati pada rapat RTP pada siang hari ini. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini dengan tema Luaskan Kepedulian Raih Keberkahan, PLN UIP Sulawesi menyalurkan 13 hewan kurban kepada TAD serta masyarakat di sekitar lingkungan kerja. Di area kantor terlihat panitia kurban kompak bekerja sama memotong dan mengemas daging kurban untuk didistribusikan kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat berbagi dan kepedulian sosial insan PLN kepada sesama. PLN UIP Sulawesi melalui program Light Up the Dream menghadirkan penyambungan listrik gratis bagi 15 rumah keluarga prasejahtera dengan daya masing-masing 900 VA. Saat ini satu pelanggan telah resmi tersambung dan sisanya dalam proses penyambungan. Program ini sekaligus menjadi cahaya yang menyinari rumah-rumah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam semangat Idul Adha 1447 Hijriah, YBM PLN UIP Sulawesi menggelar hitan massal gratis bagi 50 anak di Makassar. Bekerja sama dengan tenaga medis profesional, peserta menerima layanan hitan modern, santunan, bingkisan sekaligus daging kurban. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN dalam mendukung kesehatan anak sekaligus membantu mereka dalam menyempurnakan syariat Islam. Memperingati hari lahir Pancasila, sangsaka merah putih tampak berkibar di kantor PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi PLN, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen untuk terus menghadirkan layanan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menjelang Idul Adha, keluarga Ibu Daeng Kanang di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menerima sambungan listrik mandiri dari PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program Light Up the Dream. Bantuan 900 VA ini dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Bantuan ini tentunya mengakhiri ketergantungannya pada listrik tetangga yang selama ini ia tumpangi. Dalam menyambut Hari Lahir Pancasila, PLN UIP Sulawesi turut meriahkan launching PLN Wellness League Energi Bergerak 2026 yang digelar serentak di seluruh unit PLN. Kegiatan diikuti pegawai melalui fun walk, senam, dan olahraga bersama sebagai langkah preventif dalam mendorong budaya hidup sehat serta mendukung kesiapan sumber daya manusia yang lebih bugar, produktif, dan berkelanjutan. Jelang Idul Adha, General Manager PLN UIP Sulawesi memastikan kelancaran pembangunan SUTT 150 kV PLTU Palu 3 Tambu melalui peninjauan langsung di lokasi proyek. PLN terus memperkuat konektivitas energi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. PLN UIP Sulawesi melaksanakan gerakan biopori dan komposter di lingkungan kantor pada 22 Mei 2026 di Makassar.
Kegiatan ini diikuti pegawai dan manajemen sebagai upaya pengelolaan sampah organik serta peningkatan resapan air. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi PLN terhadap lingkungan yang selaras dengan semangat Hari Lahir Pancasila melalui penerapan praktik kerja berkelanjutan di lingkungan kerja.